warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, saya Septaria Diwardani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri dari SMP Negeri 2 Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Purwokerto. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Staf karyawan SMP Negeri 2 Purwokerto dan yang saya hormati calon guru penggerak dari angkatan 11, yakni Bapak Nurdin SPD dan Ibu Septaria Diwardani SPD. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat kita menjadikan keberkahan untuk hidup kita hari ini dan yang akan datang. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini, kegiatan hari ini adalah aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Nurdin SPD dan Ibu Septaria Diwardani sebagai calon angkatan guru penggerak angkatan 11, yang nanti akan beliau berdua menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan di sekolah ini tentunya. Izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga materi inti yakni diseminasi oleh calon guru penggerak Bapak Nurdin dan Ibu Septaria, yang keempat adalah umpan balik, dan yang kelima adalah penutup. Pada kesempatan pertama untuk pembukaan, marilah kita bersama-sama untuk membuka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pada pagi hari ini hingga selesai dapat berjalan dengan baik. Untuk kegiatan yang kedua adalah sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah. Kesempatan kami haturkan. Terima kasih Bu Siti selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Nurdin SPD dan Ibu Septaria Diwardani SPD selaku CGP calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri dari SMP Negeri 2 Purwokerto. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan peserta diseminasi aksi nyata CGP angkatan 11 SMP 2 Purwokerto yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan pembukaan untuk kegiatan pada pagi hari ini, yang pertama kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul di ruang meeting ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diseminasi aksi nyata merupakan salah satu bagian dari tugas CGP. Jadi yang diselenggarakan pada siang hari ini adalah merupakan tugas beliau berdua, Pak Nurdin dan Bu Septaria. Jadi nanti monggo diikuti dengan sebaik-baiknya aksi nyata apa yang telah dilakukan oleh guru penggerak, kemudian disosialisasikan kepada kita semuanya. Tentu saja apa yang sudah menjadi karya beliau itu adalah merupakan karya kita bersama.
mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan beliau berdua bermanfaat, khususnya bagi beliau berdua selaku calon guru penggerak karena merupakan bagian dari tugas beliau, namun juga akan bermanfaat untuk kita dan lembaga kebanggaan kita SMP Negeri 2 Purwantoro. Allahumma amin. Itu sedikit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan dapat kita mengerti bersama. Selanjutnya kegiatan diseminasi aksi nyata dari CGP Angkatan 11 SMP 2 Purwantoro atas nama Pak Nurdin dan Ibu Septaria, saya letakkan dibuka, monggo diikuti dengan sebaik-baiknya. Pak Nurdin dan Bu Ria jadikan wahana ini untuk menyampaikan apa-apa yang sudah panjenengan peroleh di PGP, program guru penggerak itu, untuk menambah khasanah kita semuanya di SMP 2 Purwantoro, meningkatkan kualitas pendidikan untuk anak-anak kita ke depan. Demikian, saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas motivasi dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi manfaat untuk kita bersama. Acara selanjutnya diseminasi oleh calon guru penggerak kepada Bapak Nurdin dan Ibu Septaria, kami persilakan. Monggo Bu niku kalih dipun sampi nomor niku. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti fleksibel mawon nggih, saya sambil duduk atau berdiri ngoten nggih. Baik, sebelum dimulai saya mau berpantun dulu Bapak Ibu, nanti tolong cakepnya nggih. Mau kan buat sebenarnya ini kan yang timbang kita ngomong tak pencetnya mati malam. Iya, makan siang, makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Purwantoro, Bapak Nanang Bahtiar SPD MPD. Yang saya banggakan rekan CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri, Bapak Nurdin SPD. Serta yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 2 Purwantoro. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir menyisihkan waktu di acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Purwantoro. Yang pertama tentu saja marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, kami nanti akan berkolaborasi untuk menyampaikan apa-apa yang sudah kami dapatkan di program atau di pendidikan guru penggerak. Jadi kegiatan pagi ini yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif merupakan salah satu kegiatan yang harus kami laksanakan, harus kami lalui dalam pendidikan guru penggerak ini.
Bapak Ibu, untuk selanjutnya baik, sebelum mulai materi ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Ada yang tidak setuju. Nih. Disimpan dulu nih jawabannya. Nanti kita bedah atau kita bahas nanti. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Kenapa buatan Bapak Ibu? Setuju, ya. Baik, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, ya. Berarti semuanya setuju, ya. Baik, Bapak Ibu, dalam kesempatan pagi ini kami akan menyampaikan beberapa materi tentang budaya positif, di mana ada beberapa konsep yang mendasari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol guru, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nanti kami akan berkolaborasi. Saya akan menyampaikan empat konsep nih, paradigma, disiplin positif, motivasi manusia, dan keyakinan kelas. Sementara nanti yang lain akan disampaikan oleh Bapak Nurdin. Ya, kita mulai dari pertama ya Bapak Ibu, yaitu perubahan paradigma. Apakah itu? Baik Bapak Ibu, mungkin pernah mendengar sebuah teori stimulus respon? Kenapa ya Bapak Ibu? Kenapa nih Bapak Lulus? Yang bagaimana Pak? Kalau mohon maaf, ketika kita dari dulu memberi stimulus atau dalam pada didik untuk melakukan sesuatu, pasti ada tanggapan, respon dari diri saya. Ketika menyuruh untuk mengerjakan PR, mengerjakan tugas, atau untuk melakukan sesuatu yang positif, pasti anak ada respon. Dia ada stimulus respon. Saya gitu lah pasti. Betul sekali. Itulah teori stimulus respon. Jadi ketika ada stimulus atau ada rangsangan, maka akan ada respon yang ditimbulkan. Nah, Bapak Ibu, teori stimulus respon ini sekarang ini sudah dianggap sebagai pendekatan tradisional ya. Jadi sudah tidak up to date lagi. Berdasarkan apa yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, teori ini sudah mulai beralih ya, mulai beralih ke pendekatan yang lebih positif, yang lebih berpusat kepada murid. Nah, kenapa teori ini sudah mulai berubah atau ditinggalkan begitu? Karena menurut hasilnya itu ya, perilaku murid ketika kita menerapkan teori ini, perilaku murid itu masih dipengaruhi oleh rangsangan dari luar ya, atau dalam kata lain masih bersifat, motivasinya itu masih bersifat eksternal gitu ya. Ya misalnya tadi memberi penghargaan, memberi motivasi memberi hadiah, memberi hukuman, nah itu motivasinya masih dari luar murid. Maka fokus dari teori ini adalah pada pengendalian perilaku murid. Nah, paradigma ini sekarang mulai berubah. Nah, teori stimulus respon mulai berubah menuju ke teori kontrol atau teori pilihan. Nah, Bapak Ibu, kita akan bermain-main sebentar ya. Kita akan bermain namanya cobalah buka ya, untuk menggambarkan perubahan paradigma. Kegiatannya adalah kegiatan kepalan tangan. Nanti kita akan praktek bersama ya Bapak Ibu. Ada yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B.
Anda dan teman Anda. Mungkin nanti berpasangan, mungkin Pak Tegar sama Pak Nanang ya. Kemudian sobeklah cari kertas kecil yang di depan Bapak Ibu itu ada kertas ya. Mohon diberi satu-satu. Ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kalau misalnya tidak bawa alat tulis, cukup dibayangkan saja ya. Itu tuh benda yang sangat berharga yang orang lain nggak boleh lihat, orang lain nggak boleh memiliki gitu. Nah, rahasia. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, Bapak Ibu. Jadi ngepal mantan ya, sambil megang kertasnya itu, dikepal. Nah, sekarang, ya. Oh, ditulis sih monggo. Sangat rahasia Pak. Sangat rahasia, sangat berharga Pak, sangat berharga. Betul. Saya kira juga Pak Ruh akan menulis itu. Kemudian Bapak Ibu, teman Anda, ini ya, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, merayu, menghardik, menyuap, dan apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, coba. Sekarang coba dipraktekkan Bapak Ibu. Nah, yang B tadi, ia iya, berusaha agar kepalan tangan temannya itu buka. Entah diancam, entah dirayu, entah diseneni, atau gimana. Terus yang A tadi berusaha untuk mempertahankan, Monggo Bapak Ibu, ya ini mau dipraktekkan. Monggo. Yang nggak punya pasangan ya, titik sama putri misalnya. Ribuan Pak. Boleh dipaksa, boleh. Apa boleh? Ikut yang satu. Tangan bebas, tapi nggak boleh. Boleh. Enggak. Iya, Pak Lurus mencoba merayu dan mempengaruhi Pak Kerja. Sabar ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah ada A tadi ya yang membuka kepalan tangannya? Ada Pak Tegar tadi ya. Oh, alasannya kenapa Pak? Alasannya paling gubito ya. Diancam berarti ya. Tertipu cimpreng ya Pak. Kemudian yang kedua, apakah ada A yang tetap menutup kepalan tangannya? Ada. Pak Bida tadi ya? Oh nggak mempan rayuannya Pak Lulus ya? Oke. Nggak maut Pak, katanya kurang maut. Oke. Iya, jadi Bapak Ibu dalam kegiatan ini refleksinya adalah sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan itu? Siapa? Betul sekali. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing.
dan disesuaikan dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Mungkin Pak Tegar tadi membuka karena kebutuhan untuk nyaman, selamat, ya, nggak mau pindah ke Parangbuki, maka dia dibuka. Nah, kebutuhannya seperti itu, gitu Pak, Bapak Ibu. Nah, jadi teori kontrol seperti itu. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita, dan kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam tadi dalam perubahan paradigma tadi ternyata ada ilusi itu bayangan, ilusi kontrol. Kita membayangkan atau ilusi guru mengontrol murid, mungkin dengan ancaman tadi ya, mungkin dengan hukuman. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata mungkin kita mengkritik murid kita membuat murid kita merasa bersalah dengan harapan kita bisa menguatkan karakter mereka. Itu hanya ilusi. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, misalnya rayuan, hadiah, ya itu kita anggap itu bermanfaat, dan itu hanya ilusi. Kemudian yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita refleksikan kepada diri kita sendiri, apakah kita pernah melakukan itu terhadap murid kita. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, kita bandingkan teori stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu teori stimulus respon. Sementara dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Poin yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Poin keempat, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang poin kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keenam, model berpikir menang kalah dalam stimulus respon. Sementara dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi keduanya menang. Bapak Ibu, kalau kita hubungkan ya, poin nomor 1 tadi bahwa disebutkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Realitasnya adalah kebutuhan kita berbeda. Ya, kebutuhan kita berbeda. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sikap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu didasarkan pada 5 kebutuhan dasar manusia yang nanti akan disampaikan lebih detail oleh Bapak Nurdin. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku ternyata memiliki tujuan. Ya, entah itu prestasi, entah itu pelanggaran, itu pasti ada tujuannya dari yang melakukannya, dan itu didasarkan pada teori motivasi yang nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, inilah makna disiplin yang akan kita wujudkan ya, disiplin positif nanti. Kemudian yang keenam, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru yang akan disampaikan juga oleh Bapak Nurdin. Nah, Bapak Ibu, bentar. Jadi apa namanya? Teori kontrol ini menawarkan perspektif yang berbeda nih Bapak Ibu, di mana kita melihat bahwa setiap murid itu, setiap perilaku murid itu mempunyai tujuan dan makna tertentu. Jadi
ketika murid melakukan kesalahan, ketika murid menunjukkan keberhasilan atau suatu prestasi itu ternyata mempunyai makna tertentu dan kita tidak bisa atau tidak boleh ya menghakimi sesuai dengan apa yang kita yakini. Nah, Bapak Ibu, dari paparan tadi bagaimana, apakah sudah mulai berubah paradigmanya dari teori kontrol, dari stimulus respon menjadi teori kontrol? Nggak harus sekarang nih Bapak Ibu. Kita ada game untuk mengilustrasikan perubahan paradigma yang terjadi pada kita. Ini Bapak Ibu, boleh bertepuk tangan seperti itu. Menggenggam Bapak Ibu. Semuanya menggenggam seperti ini. Oke, silakan dipersani. Jari jempol yang sebelah kanan atau yang kiri yang di atas? Kanan. Semuanya kanan? Ada yang kiri ya? Oke, sekarang kita lakukan bertepuk tangan tanpa kita mikir, tapi diganti. Biasanya kanan, ganti sekarang yang di atas kiri. Coba Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ada yang berhasil? Ada yang buat? Ada yang angel? Ada yang bisa? Ada yang bisa ya? Iya, ada yang susah, ada yang langsung jadi, ada yang bisa tapi angel, ada yang tidak mikir dulu gimana. Nah, itulah refleksi kita, itulah ketika kita mau berubah ke paradigma yang baru, itu nggak harus langsung jadi, Bapak Ibu ya, ada prosesnya. Jadi Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang kedua yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Mungkin ketika disebutkan disiplin positif, Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Disiplin positif. Kenapa Bapak Ibu? Terjadi perilaku negatif. Terjadi perilaku negatif, maka ada disiplin positif. Kemudian ada lagi mungkin? Jadi disiplin itu artinya belajar nih Bapak Ibu. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun sayangnya saat ini makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mungkin disiplin artinya tertib, mungkin disiplin hanya harus sesuai aturan begitu ya. Nah, disiplin banyak dihubungkan dengan ketidaknyamanan ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau kita ingin capai ya, tujuan mulia yang ingin dicapai. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap orang atau setiap individu. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, dalam dunia pendidikan kita saat ini, nilai-nilai kebajikan universal itu terangkum dalam profil pelajar Pancasila nih Bapak Ibu, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, jadi artinya disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga,
Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, itu kesimpulannya nih Bapak Ibu. Jadi disiplin positif bukan hanya tentang aturan atau hukuman, tetapi lebih kepada membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, siswa akan merasa lebih termotivasi untuk berperilaku baik dan bertanggung jawab. Dan motivasi untuk berperilaku baik dan bertanggung jawab itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Artinya motivasi itu termasuk motivasi internal ya, jadi tidak ada unsur paksaan dari luar. Itu untuk disiplin positif Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah motivasi manusia. Dalam motivasi ini nanti ada 3 hal ya yang akan disampaikan. Yang pertama adalah teori motivasi, yang kedua hukuman, dan yang ketiga adalah penghargaan. Bapak Ibu, berikut ini adalah teori motivasi perilaku manusia yang disampaikan oleh Diane Gosen. Mungkin kalau di PMM itu sudah pernah ya Bapak Ibu. Yang pertama, manusia itu melakukan sesuatu dengan alasan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan motivasi yang muncul di sini adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi ketiga ini masuk dalam motivasi internal. Nah, inilah yang akan kita tuju bersama-sama Bapak Ibu, yaitu mewujudkan disiplin positif. Jadi dengan menumbuhkan motivasi internal pada murid-murid kita. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, apakah anak-anak kita itu sudah merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya anak-anak ini sudah mulai tumbuh kesadaran diri sendiri, dari dirinya sendiri, untuk menuju nilai-nilai kebajikan tadi. Pertanyaan itu silakan dijawab Bapak Ibu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan suatu disiplin positif, bila mana ada suatu pelanggaran, maka pada umumnya akan mendapatkan suatu tindakan yang berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam pembelajaran kami di modul 1.4 akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Bapak Ibu, ini adalah tabel tentang hukuman dan konsekuensi. Kira-kira adakah dari Bapak Ibu yang bisa menyebutkan apakah ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada. Gini Pak Lulus, ngomong Pak Lulus. Kalau hukuman itu cenderung dilakukan karena subjek yang awal itu melakukan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi itu yang bersangkutan yang melakukan perilaku tadi dirinya sendiri untuk mencoba memunculkan tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Saya kira Oh, terima kasih Pak Lulus, luar biasa nih Pak Lulus. Nah, yang disampaikan Pak Lulus tadi menyampaikan bahwasanya hukuman itu karena objek ya melakukan kesalahan begitu. Nah, kita lihat di sini di tabel ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Maksudnya adalah kondisi murid-murid kita ya ketika mendapatkan hukuman, mendapatkan konsekuensi dan atau restitusi. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi.
Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sementara konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sementara restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman, dalam hal ini korban mendapatkan keadilan, dalam tanda kutip nih korbannya. Nah, ini korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, selanjutnya dalam hukuman murid akan tersakiti. Kalau dalam konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Sementara dalam restitusi murid mendapatkan penguatan. Kemudian dalam hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Sementara konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sementara dalam restitusi masalah terpecahkan. Nah, kita lanjut ke yang bawah ya Bu, Pak Bu. Peraturannya adalah titik-titik. Kamu harus titik-titik. Itu adalah hukuman. Nah, dalam konsekuensi pertanyaan yang disampaikan adalah apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, dalam restitusi pertanyaan yang dilontarkan oleh guru adalah apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita sudah bisa lihat bedanya nih Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian dampak dari hukuman, murid akan membenci peraturan. Kalau dalam konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Sementara dalam restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, berikut adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saged dipirsani ya Bapak Ibu, kalau belakang nggak kelihatan saya bisa bacakan. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun psikisnya untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman adalah bentuk paksaan, konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sementara konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat anak marah, membuat dia merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi membuat anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, Bapak Ibu, mari kita review ya pemahaman kita. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Monggo dicermati kalimatnya. Ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kita lihat hasilnya. Betul sekali, hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Betul sekali, hukuman. Oh, kan pintar nih, ya jadi untuk bocoran. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Luar biasa, pagi. 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat konsekuensi ya. 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pun pintar kalau berhasil ini mulai. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Kalimatnya agak rancu ini. Mencopot ya, mencopot sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kenapa Bapak Ibu? Hukuman. Dan 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Perhatikan kalimatnya. Konsekuensi. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Luar biasa, luar biasa. Nah itu ya sudah tahu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kita menuju ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak Ibu, untuk restitusi nanti prakteknya akan disampaikan oleh Bapak Nurdin. Kemudian ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, untuk memperbaiki hubungan. 3, untuk tawaran, bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Dan 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti untuk memperdalam akan diberi contoh oleh Pak Nurdin. Nah sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya Bapak Ibu, yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Anak membuat kesepakatan yang diyakini mereka. Betul sekali, anak membuat kesepakatan yang diyakini mereka. Ini adalah keyakinan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Itu keyakinan kita nggih, untuk keselamatan. Jadi bukan untuk menghindari Pak Polisi. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M dulu waktu Covid nih, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Untuk apa? Iya, kesadaran diri untuk keselamatan juga nih. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu keyakinan apa Pak yang ingin diciptakan? Datang tepat waktu, kenyamanan, kenapa ini? Takut ketinggalan materi, mandiri, mungkin tanggung jawab bisa ya, nah, disiplin juga bisa, luar biasa. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan tadi ya, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ketika keyakinan itu sudah muncul dalam diri kita, maka otomatis kita akan melaksanakan sendiri. Kita udah yakin kalau pakai helm itu untuk keselamatan kita, maka ya kemana-mana pakai helm, karena itu sudah jadi keyakinan kita. Begitu. Nah ini adalah hierarki budaya positif, terwujudnya budaya positif dari paling bawah ya. Pertama adalah peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas ini kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita laksanakan terus-menerus dalam lingkungan positif, artinya mendukung pelaksanaan keyakinan kelas ini hingga akhirnya keyakinan kelas ini menjadi kebiasaan baik yang berulang-ulang hingga akhirnya menjadi suatu budaya positif. Itu yang akan kita tuju. Jadi di peraturan kelas kita buat keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas ini dilakukan didukung oleh semua pihak, maka akan jadi kebiasaan baik dan akhirnya akan menjadi budaya positif.
Bapak Ibu, dari dua ini kelihatan betul? Yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Yang pertama, kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian yang kedua, kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dan keyakinan yang mana menurut Bapak Ibu? Yang warna putih. Yang warna putih, karena di situ ada keyakinan-keyakinan yang akan dituju, yaitu saling menyayangi, kemudian semangat, kemudian peduli. Nah, itulah keyakinan atau kebajikan yang akan dituju. Bapak Ibu, ini ada tabel tabel T dan tabel Y. Tabel T itu bentuknya T itu ya, biru seret sama ke bawah, tabel T. Nah, contohnya adalah untuk rasa hormat. Rasa hormat, keyakinannya hormat gitu ya. Itu seperti apa? Hormat itu adalah contohnya datang tepat waktu. Kemudian tidak hormat itu sering hadir terlambat. Hormat itu ya menyapa teman dan guru setiap hari. Sementara yang tidak hormat adalah tak acuh kepada teman dan guru. Nah, untuk tabel Y, untuk keyakinan hormat ya, saling menghormati, terdengar. Terdengar itu misalnya ada orang yang mengucapkan, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini. Terima, tolong ya, permisi. Nah, itu adalah bentuk rasa hormat. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, berperilaku, tersenyum ramah. Nah, itu masuk ke keyakinan, yaitu rasa hormat. Nah, Bapak Ibu, kita buat peraturan kelas. Peraturan ini menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang akan dituju apa Bapak Ibu? Disiplin, tanggung jawab, hormat, saling menghormati, saling menghargai, tanggung jawab. Betul sekali. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apa yang akan dituju Bapak Ibu? Saling menghargai. Coba kita lihat. Menghormati orang lain. Menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu masuk komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan apa yang Bapak Ibu yang akan dituju? Kenyamanan, keselamatan. Kita lihat keselamatan Bapak Ibu. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan, kesehatan Pak. Bergantian atau menunggu giliran. Antri, ya, ini keyakinan apa yang akan dituju? Menghargai. Oh, sabar Pak. Bisa juga menghargai ya. Nah, ini nggak ada yang beri, ya betul semua. Bisa juga menghargai. Kemudian menggunakan masker. Kesehatan, keselamatan Bapak Ibu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, betul sekali. Nah, itu keyakinan yang bisa kita buat dari peraturan kelas nih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan ya, yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan lebih rinci, tapi kalau keyakinan itu lebih abstrak. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Itu keyakinannya adalah disiplin, ya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi dalam bentuk positif ini kalau Bapak Ibu guru yang guru bahasa Indonesia lebih paham ya. Makna positif itu hanya tidak menggunakan kata negatif, yaitu misalnya tidak, jangan. Nah, itu dihindari untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kata Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, untuk praktek pembuatan keyakinan kelas ini sudah saya lakukan nih Bapak Ibu. Jadi pertama saya meminta murid-murid untuk menuliskan kelas impian mereka. Mereka ingin kelas seperti apa? Ada yang nyaman, ada yang ber-AC, bahkan ada yang mengusulkan ada kolam renangnya. Nah, itu putranya Pak Yusuf. Ya, kemudian mereka menuliskan. Nah, kita kemudian merangkum. Kita merangkum jadi peraturan-peraturan. Setelah itu kita buat keyakinan kelas dari rangkuman peraturan itu, Bapak Ibu. Dan ini anak-anak sangat antusias sekali. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa praktekkan di sekolah, di kelas masing-masing. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Untuk selanjutnya di sesi kedua saya serahkan ke Bapak Nurdin SPD. Bapak. Cut dulu. Baik Bapak Ibu, untuk waktu istirahat sudah selesai. Saatnya kita lanjutkan lagi pada pertemuan kedua materi yang akan disampaikan oleh Bapak Nurdin dengan aksi nyata implementasi diseminasi masih politik empat budaya positif. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Nurdin SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Purwantoro dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Purwantoro, kita lanjutkan bersama saya terkait dengan aksi nyata diseminasi atau pengimbasan daripada budaya positif. Yang itu ada submaterinya, ada 7, yang 4 sudah disampaikan oleh Ibu Sekretariat. Namun perlu saya sampaikan, sepertinya itu seperti orang kehausan ketika menemukan air, minum air 1 teguk 2 teguk itu luar biasa nikmatnya. Tetapi ketika sudah 5 ke sana pasti sudah ada kejenuhan. Betul nggih Bapak Ibu ya? Mungkin dengan kuliah tadi semangatnya luar biasa. Tapi di akhir ini mungkin semelengetnya luar biasa bagi saya maksudnya ya. Saya kira tidak perlu ice breaking Bapak Ibu karena tadi sudah ada ice breaking yang luar biasa, tambahan energi dari Bu Sekretariat. Oke, selanjutnya Bapak Ibu perhatikan di depan. Nah, karena sudah ada energinya Bapak Ibu coba dilihat di situ ada gambar apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ada yang mengatakan orang berkuda, betul apa salah Bapak Ibu? Betul. Apa lagi? Orang tua, botak ya. Apa lagi Bapak Ibu? Orang tidur. Selain itu apa Bapak Ibu? Oh, sungainya ada. Oh, pemandangan. Kemudian apa lagi? Nah, ya. Oke Bapak Ibu, ketika ini menyinggung atau melanjutkan daripada apa yang disampaikan oleh Bu Ria tadi ya, mengenai ilusi ya, mengenai ilusi. Ternyata sesuatu yang kita anggap benar itu ternyata tidak mutlak benar untuk semua orang, ya. Jadi kebenaran itu adalah berdasarkan bagaimana kita melihat, bagaimana kita menempatkan diri atau melakukan penglihatan ataupun menilainya dari sudut pandang dari mana. Dari sisi A mungkin berbeda, sisi B berbeda, sisi C juga berbeda. Nah, seperti yang dijawab oleh Bapak Ibu Guru semuanya tadi, ya semuanya jawabannya benar. Mungkin kalau saya, tidak ada sungainya, ternyata ada sungainya, begitu ya. Kemudian tidak ada orang tidurnya, ternyata ada orang tidurnya. Ada orang yang botak, ada pemandangan dan seterusnya. Nah, ini adalah mungkin dari sudut pandang saya, mungkin dari sudut pandang Bapak Ibu mungkin ada jawaban yang lain mungkin ya. Hanya saja belum menemukan. Nah, maksud saya karena saya ketika saya memahami materi ini adalah sangat bertolak belakang
dengan konsep-konsep yang saya pahami Bapak Ibu. Seperti tadi hukuman tadi ya, termasuk hukuman, termasuk motivasi dan seterusnya, itu adalah suatu hal yang saya belum pahami dan saya belum paham, sehingga ketika saya pelajari ini adalah banyak sekali hal-hal yang bertolak belakang dengan keyakinan atau konsep-konsep pemahaman saya. Dan mungkin ini nanti akan saya sampaikan, saya kira nanti juga bertolak belakang dengan pemahaman Bapak Ibu guru semuanya. Oke Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ria terkait dengan budaya positif. Salah satunya ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas yang tadi sudah dijelaskan atau dicewatakan oleh Ibu Septaria. Selanjutnya bagian saya adalah kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ini nanti semoga cepat selesai. Okay. Kalau Bu Ria tadi ada 1 jam lebih ya, semoga ini nanti 20 menit selesai. Bapak Ibu, semua manusia yang berakal tentunya adalah memiliki kebutuhan dasar. Artinya ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia itu sendiri. Di sini ada 5 menurut siapa? Dr. William Glasser ya, dalam Choice Theory. Apa saja 5 kebutuhan dasar itu? 1 adalah kebutuhan untuk hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini semuanya, baik itu guru, siswa, ya, petani dan semuanya, ketika itu manusia berakal pasti membutuhkan yang namanya kebutuhan dasar. Nah, jadi semua kegiatan manusia itu pasti berlandaskan pada 5 hal ini, 5 kebutuhan dasar ini. Kayak nyambung, bangun malam-malam, gitu, membawa sayur, kemudian ke pasar. Kira-kira ada hal yang harus dipenuhi dari 5 kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu? Bakul sayur misalkan, ya, bisa bertahan hidup, bisa juga kesenangan, bisa juga kasih sayang. Kasih sayang gimana ini hubungannya? Iya, kalau nanti dapat uang pasti disayang keluarga gitu ya Bu. Termasuk penguasaan ya. Kemudian misalkan saya dari Kismantoro ya, datang pagi-pagi walaupun agak terlambat ya, ke sini pasti juga memiliki dasar tujuan ya, atau 5 dasar ini untuk saya penuhi. Mungkin salah satunya juga bisa bertahan hidup ya. Nah, termasuk anak-anak kita yang sering mungkin loncat pagar, itu juga ada 1 dari 5 kebutuhan dasar ini yang belum terpenuhi. Ya, bisa kebebasan, kesenangan, kasih sayang. Kalau bertahan hidup bisa jadi ya. Nah, itu kita akan belajar terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yang mana nanti endingnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang positif atau lingkungan yang budaya positif. Nah, yang pertama Bapak Ibu ada kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup atau survival ya. Kebutuhan ini adalah bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, makanan, kemudian apalagi ya kira-kira sesuatu yang dibutuhkan dalam kelangsungan kehidupannya. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman ya. Kalau tidak punya rumah pasti pikirannya tidak aman. Nah, maka rumah menjadi kebutuhan dasar, masuk pada kebutuhan hidup misalkan. Terus selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia itu adalah pasti memiliki kebutuhan disayang, dikasihi ya. Selain itu juga memiliki kebutuhan untuk diterima dalam komunitasnya atau kelompoknya. Nah, ini pasti semuanya. Misalkan saya datang di sini ya, Bapak Ibu guru mungkin kurang menerima saya ya, kemudian saya hadir, kemudian cari kelompok sendiri atau berkelompok sendiri, saya tidak diikutkan. Ini akan menjadikan saya itu tidak memiliki diterima di komunitas tersebut.
Sehingga dengan demikian pasti saya tidak akan bahagia, karena kebutuhan dasar saya salah satunya rasa diterima itu adalah tidak ada. Nah, selanjutnya kebutuhan penguasaan, kebutuhan dasar yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Inilah saya. Pasti semuanya orang pengen diakui oleh orang lain. Nah, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, selalu over, ya, selalu ingin tampil. Mereka juga ingin mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Dan biasanya orang-orang yang kebutuhan terhadap penguasaannya itu lebih, biasanya dia adalah yang paling mendominasi. Bahkan sampai pada hal-hal yang negatif, misalkan berantem dan seterusnya, itu kan juga termasuk pelampiasan untuk memenuhi daripada kebutuhan penguasaan. Yang selanjutnya yaitu kebebasan, yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan. Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk bebas, untuk tidak terikat, untuk tidak diatur oleh orang lain. Termasuk saya pun juga cocok ketika tidak ada hadirku. Nah, ini adalah menunjukkan saya itu pengen bebas, gitu. Tapi butuh hadirmu, gitu. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Ya, jadi seseorang itu pengen melakukan sesuatu itu adalah berdasarkan motivasi intrinsiknya atau keinginannya. Jadi ketika ada aturan yang melarang dan seterusnya, itu adalah akan merasa tersiksa, akan merasa tidak nyaman. Nah, ini adalah kebutuhan kebebasan. Termasuk ketika kita berkendara pun, ya, ketika lampu merah dan kita itu posisinya adalah terburu-buru, itu juga akan tidak nyaman. Karena apa? Gak bebas, karena ada aturan yang mengatur pribadinya. Sehingga semua orang itu pasti, dan semuanya ini adalah meyakini bahwa kebebasan itu menjadi kebutuhan daripada semua manusia. Termasuk peserta didik, Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak loncat pagar, berarti ini ada kebutuhan anak yang belum terpenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan kebebasan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah kebutuhan dasar kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ini menjadi cita-cita semua orang, hidup di dunia itu hanya sebentar, ya kalau bisa ya senang. Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, termasuk anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan yang menjadi kesenangannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan suka menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Ini adalah hal-hal atau salah satu daripada 5 hal dari kebutuhan dasar yang harus ada atau yang diinginkan oleh semua orang ada pada dirinya. Yang terakhir itu adalah kesenangan. Tidak ada orang yang cita-citanya itu tidak senang. Itu Bapak Ibu ya. Dan termasuk siswa tadi juga butuh yang namanya kesenangan. Nah, selanjutnya keterkaitan materi antara kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Saya kira ketika seseorang itu kebutuhan dasarnya salah satu dari 5 itu adalah terpenuhi, maka dalam kehidupan jiwanya itu akan berkualitas, akan senang, akan teringat terus. Nah, dunia berkualitas itu apa? Yaitu suatu tempat khusus dalam pikiran kita, tempat di mana hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang disenangi itu adalah tersimpan dalam pikiran atau dalam jiwanya. Kemudian misalnya ya, bisa berisi orang-orang hal-hal, misalkan
kekasihnya, atau orang tuanya, atau orang-orang yang dianggap penting, atau orang-orang yang menjadi idola, atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, agar kita bisa mendapatkan dunia berkualitas atau kehidupan kita itu adalah berkualitas, paling tidak adalah 5 kebutuhan dasar tadi adalah tercapai. Jadi ketika 5 kebutuhan dasar itu adalah tercapai, misalkan dari bebas, iya, senang, iya, kemudian diterima, iya, kemudian apa lagi ya? Apa lagi? Dalam berkuasa, penguasaan, gitu. Penguasaan itu ada pasti dunianya itu adalah berkualitas. Nah, perbedaan daripada dunia berkualitas dengan 5 kebutuhan dasar ini adalah kalau 5 kebutuhan dasar ini semua orang itu adalah memilikinya. Pasti semua orang pengen senang, pengen bebas, pengen berkuasa, pengen diterima, pengen dikasih dan disayangi. Namun kalau dunia berkualitas ini adalah ya semuanya mengharapkan ini, tapi ini adalah masing-masing individu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki keunikan sendiri-sendiri. Ada yang dunianya itu berkualitas hanya dengan membawa pancing di tepi danau, wah itu seperti rasa dunia surga dunia, ada seperti itu. Ada juga yang dunia berkualitasnya di depan laptop karena jiwanya pembelajar misalkan. Ada juga yang senangnya dunia berkualitasnya itu adalah misalkan minum secangkir kopi sambil mendengarkan radio lagu kenangan misalkan. Itu adalah masing-masing orang memiliki keunikan masing-masing. Lah hubungannya antara dunia berkualitas dengan 5 kebutuhan dasar manusia seperti tadi, bahwa semua orang memiliki 5 kebutuhan dasar, tetapi dunia berkualitas itu masing-masing individu adalah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, itu tadi terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang semuanya itu adalah menuntut atau semua orang itu tertuntut untuk mendapatkan itu semuanya karena motivasi intrinsik atau kesadaran dari diri manusia itu sendiri. Kemudian materi yang kedua Bapak Ibu ada posisi kontrol, restitusi. Jadi Bapak Ibu guru nanti akan memahami daripada posisi kontrol restitusi yang terbagi menjadi 5, dan nanti Bapak Ibu bisa merefleksikan tuh saya ini termasuk yang mana. Nah, tetapi mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu guru semuanya, wah ini bertentangan dengan saya dan tidak sesuai dengan saya. Tadi saya sampaikan sebelumnya, saya mohon maaf, dan kita harus perlahan-lahan untuk bisa mengadaptasi seperti tadi yang awalnya teori aksi reaksi, stimulus respon itu adalah teori pendidikan yang sangat dipakai di seluruh dunia, tetapi sekarang sudah banyak berlatih ke teori kontrol, teori kontrol. Nah, coba kita lihat apa saja. Yang pertama tadi sudah disinggung ya, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Di mana Bapak Ibu guru nanti akan disajikan daripada guru sebagai penghukum itu seperti apa, guru sebagai pembuat merasa bersalah seperti apa, guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau, serta guru sebagai manajer. Yang pertama yaitu sebelum ke sana coba kita lihat dulu 5 posisi kontrol dan kata-katanya atau contohnya dan dampaknya. Tadi sudah disinggung oleh Bu Septaria, di mana ada identitas gagal dan ada identitas berhasil atau sukses. Ya. Yang tadi ada hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Coba kita lihat Bapak Ibu, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kalau penghukum itu
guru berkata misalkan ya menghardik ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, bahkan menghukum secara fisik. Nah, kemudian misalkan wujud perkataannya, misalkan guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, rasakan nanti akibatnya. Ada ancaman. Nah, ini masuk pada kontrol penghukum. Nah, kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Dalam teori ini dijelaskan hasilnya anak itu memberontak, menyalahkan orang lain, bisa berbohong. Selain itu nanti hukuman itu nanti akan diingat sepanjang masa oleh si korbannya atau si siswanya. Kemudian kita bandingkan dengan pembuat rasa bersalah. Misalkan berceramah dengan mengatakan seharusnya ibu kecewa dan seterusnya ya. Misalkan guru berkata, perkataan gurunya, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ya. Bisa jadi misalkan kondisi di dalam kelas ya. Ada anak yang ketika bapak ibu guru menjelaskan, misalkan ruangnya terus, suaranya keras, bahkan guru itu misalkan emosi, kemudian dipanggil dan ditawarkan kepada teman-temannya. Nah, sekarang saya beri kesempatan kamu untuk mengajar, kemudian guru itu kembali meninggalkan kelas tanpa pamit. Nah, ini menjadi menjadi posisi guru itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian hasilnya anak-anak nanti adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong, dan dampaknya ini adalah sangat negatif jika dibandingkan dengan penghukum. Bahkan ketika anak itu sudah merasa bersalah dan dia tidak bisa memperbaikinya, dampaknya akan lebih fatal lagi. Anak-anak akan bisa terganggu jiwanya, psikologisnya terganggu, bahkan bisa jadi sampai mengakhiri kehidupannya, bisa jadi itu ya. Kemudian posisi teman sebagai teman, guru sebagai teman, misalkan guru membuat alas-alasan untuk muridnya. Kemudian perkataan guru misalkan, ayolah lakukan demi ibu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu misalkan. Nah, untuk teman ini nanti dampaknya itu adalah ketergantungan. Ya, jadi anak itu nanti akan bergantung pada guru yang menjadi posisi sebagai teman, dan ini akan hilang ketika bertemu dengan guru yang lain yang posisinya tidak menjadi posisi teman. Nah, ini nanti dampaknya kurang baik, tapi sudah masuk identitas berhasil. Maksudnya identitas berhasil itu bagaimana? Anak itu sudah berhasil dalam belajar untuk menumbuhkan daripada karakternya begitu. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur perkataan gurunya, misalkan apa peraturannya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan hari ini, misalkan menjawab, terus disampaikan, kamu tahu peraturannya apa? Nah, konsekuensinya apa? Nah, ini termasuk tadi yang konsekuensinya. Jadi bapak ibu guru itu hanya memantau, mengingatkan ini peraturannya, terus yang harus kamu lakukan apa? Nah, seperti itu. Kemudian hasilnya itu menyesuaikan diri bila diawasi. Jika ada guru pemantau itu atau diawasi, anak itu adalah berjalan dengan baik. Artinya ketika guru tidak ada, maka dia akan akan kembali kepada habitat awalnya. Kemudian yang kelima, posisi manajer. Nah, itu misalkan guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan ada anak yang salah dipanggil, kemudian diberi pertanyaan, kenapa hari ini kamu terlambat, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian anak pasti akan memberikan jawaban, alasan. Ketika anak memberikan alasan, kita itu adalah memberikan memberikan penguatan. Misalkan, iya Pak terlambat Pak karena begini. Nah, misalkan gurunya menyampaikan penguatannya, misalkan ya manusia itu butuh dikaitkan dengan kebutuhan dasar tadi, butuh bebas, butuh pengen tidur enak dan seterusnya.
Ketika telat pastinya kan bangunnya kan terlambat. Ketika mau bangun pagi berarti kan mengganggu kenyamanan dan seterusnya. Itu distabilkan dulu, ya. Kemudian nanti baru diberikan sebuah keyakinan, ya. Dikuatkan kemudian disandingkan dengan keyakinan yang sudah menjadi keyakinan anak tersebut. Misalkan kalau di sekolah kita, misalkan keyakinan kelasnya itu adalah tertib atau mungkin tidak terlambat, nah anak-anak nanti akan bisa berpikir, oh iya saya ini melanggar dan seterusnya, dan anak nanti selanjutnya akan berpikir, oh ya saya salah dan nanti langkahnya seperti apa. Itu nanti yang mengusulkan itu adalah dari siswa itu sendiri. Kemudian hasilnya ini nanti akan menguatkan pribadi, jadi akan membangun atau memandirikan anak atau menguatkan daripada karakter anak. Dan ini biasanya tindakan seperti ini biasanya akan tidak seketika terlihat. Beda dengan hukuman misalkan didisiplinkan misalkan dengan dihukum, di seketika itu pasti terlihat anak akan mengikuti peraturan begitu. Tetapi kalau hukum ini nanti dampaknya itu adalah tidak baik, karena akan emosi, akan marah, akan dendam dan seterusnya. Kemudian dari 5 hal tadi, dari posisi kontrol, kaitannya dengan dunia berkualitas seperti apa? Misalkan yang penghukum tadi, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kenapa murid tidak memasukkan dalam dunia berkualitasnya terhadap perlakuan guru itu? Karena itu ada sesuatu yang kurang berharga, kurang enak, kurang baik, kurang menyenangkan. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ini sudah dimasukkan, ya, karena tidak kejam penghukum. Kemudian ada teman, yaitu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi ini anak akan nyaman ketika bersandingan dengan bapak ibu guru yang posisinya menjadi teman. Selanjutnya, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian yang terakhir, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi yang diingat dan yang dibanggakan itu kalau manajer itu adalah dirinya sendiri. Saya ini sudah hebat, sudah bisa memanajemen atau mengatur diri saya sudah bisa mandiri, saya sudah bisa memerintahkan, mengendalikan daripada dirinya sendiri. Itu adalah hal yang menjadi kesenangan, kebanggaan tersendiri bagi si murid. Kemudian ketika kita menjadi penghukum, nanti murid pasti akan jawab, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, misalkan di dalam hati, misalkan ya, di depan mungkin tidak, ya. Kemudian untuk membuat merasa bersalah, mungkin anak pasti menyampaikan permohonan maaf. Kemudian untuk teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nah, ini adalah ya karena teman itu posisinya agak seimbang, jadi antara guru dan siswa itu adalah seakan-akan sejajar, sehingga ini ada dampak negatifnya. Salah satunya adalah anak itu nanti kurang menghargai guru, istilahnya ngelunjak, ya, ngelunjak. Misalkan, nah yang saya amati itu di Guntur, termasuk Guntur itu, ya. Guntur itu ketika dengan bapak ibu guru itu seakan-akan posisinya sebagai teman. Tetapi ketika diinstruksikan oleh bapak ibu guru yang merasa itu ada sudah nyaman sebagai teman, itu juga manut, ya. Ini termasuk identitas berhasil. Namun perlu diperhatikan, ini bapak ibu guru harus lebih berhati-hati lagi, jangan sampai nanti akan berdampak negatif terhadap siswa, yaitu istilahnya kebablasan begitu. Kemudian untuk memantau berapa banyak binatang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, ini adalah perkataan si murid ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bapak ibu guru. Mungkin untuk dampaknya bapak ibu, untuk penghukum ini dampaknya adalah dampaknya
pasti siswa itu akan mengulangi lagi, kemudian di belakang pasti dia akan dendam terhadap guru yang memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian merasa rendah diri ketika bapak ibu guru melakukan anak sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian teman itu nanti dampak pada murid itu adalah lemah, tidak mandiri, tergantung. Jadi siswa bergantung pada murid. Kemudian yang memantau itu dampaknya pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi anak-anak itu lebih tergeraknya itu karena ada hadiah atau sanksi. Kemudian yang kelima itu dampaknya pada murid adalah murid nanti bisa mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki, kemudian bisa mandiri, bisa berkembang dalam pengembangan karakternya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini contoh daripada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tadi sudah, misalkan kenapa kamu terlambat? Jawab, si guru ini adalah tidak memperhatikan alasannya, sehingga wes pokoknya kamu terlambat, hukumannya lari 10 kali mengelilingi lapangan, misalkan seperti itu. Bahkan anak ini biasa orang belum Bapak Ibu guru dia sakar PJW kan, misalkan itu dalam hati misalkan ada hal-hal ngerasani dalam hati. Bahkan saya itu saya ingat betul terkait dengan saya dihukum. Jadi ada senior itu kakak kelas yang menjadi pengurus, kemudian menghukum saya tanpa memperhatikan apa alasan saya. Pokoknya hukumannya seperti itu, langsung dihukum saja. Dan itu sampai sekarang itu masih mengganjal dalam hati saya. Walaupun setiap hari yang menghukum itu adalah bersama dengan saya, ya, satu angkatan dengan saya. Oke, selanjutnya untuk penghukum itu biasanya dicirikan dengan ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk mengadik. Terlambat lagi loh, saya nggak bisa mempraktikkan ini. Gitu ya, intinya dicirikan dengan ada suara tinggi dan terus bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat misalkan, ya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya, jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencorek-corek bukunya. Pokoknya dalam pikirannya Pak Guru kain misalkan seperti itu, ya. Pokoknya raut mukanya berundel lah gitu. Bisa jadi nanti ada dendam, wah timbul dicekatnya Pak Guru itu. Nah, dan itu terjadi di masa sekolah saya Bapak Ibu. Ada anak yang tidak hafal conversation itu disamlui pakai buku conversasinya tebal itu. Itu sampai kesakitan anaknya. Baik, karena pada waktu itu anyar-anyari perguruan silat, wah itu bala-balane yang sudah dewasa dijak nyegat sampai menghadirkan pihak berwajib. Yang menyelesaikan adalah pihak berwajib, dan itu sangat berdampak negatif sekali terhadap siswa karena menyimpan dendam. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut dari seorang pembuat bersalah itu misalkan, ibu sangat kecewa sekali, gimana ya nadanya? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bahkan saya pernah itu melakukan seperti ini. Pokoknya saya ceritakan tadi, anak misalnya gugus, langsung tanpa kata-kata saya keluar dan saya tidak masuk lagi. Dulu, di sini di sana. Dan itu anak itu setiap ketemu saya itu minta maaf itu luar biasa. Setiap ketemu saya minta maaf dan sebagainya. Itu merasa anak itu adalah bersalah. Kemudian misalkan berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ini adalah contoh daripada kata-kata yang membuat anak itu adalah merasa bersalah.
Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Bahkan ini di keluarga pun juga terjadi anak-anak yang bersalah dan merasa bersalah. Bahkan sampai istilahnya minggat itu pernah terjadi itu ya. Minggat karena apa? Pokoknya di rumah itu tidak berguna, pokoknya salah terus. Nah, minggat yang gue baik. Ini pernah terjadi. Ini kasus-kasus anak kecil. Selanjutnya, membuat merasa bersalah ini nada suaranya adalah memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh biasanya merapat pada anak, mendekati anak dengan posisi lesu. Adik, kamu ini gimana sih? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali bersama ibu? Nah, misalkan dengan kata-kata terbata-bata, misalkan mau menangis gurunya. Nah, ini anak langsung tersentuh dan merasa bersalah. Nah, dan ini kalau dampaknya tadi ya, ada dampak negatifnya juga. Walaupun pembuat rasa bersalah ini juga sudah dikatakan berasal dalam identitas siswa. Kemudian murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat dalam murid. Menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru menghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif atau mungkin hanya berani di belakang misalkan. Tetapi kalau murid tertekan seperti ini, yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Dan kasus-kasus seperti ini adalah yang pernah terjadi atau pernah ada. Nah, selanjutnya guru sebagai teman, ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ajakan, ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya, misalkan adanya hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru pada posisi kontrol teman ini menggunakan hubungannya dengan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata misalkan, ayo bantulah demi bapak ya, misalkan. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo ingat selama ini bapak kan pernah membantu kamu misalkan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, dimaklumi, nanti ibu bantu bereskan dan seterusnya. Dan biasanya teman ini adalah dia mendekat sambil merangkul, ya, mungkin laki-laki kalau itu, mungkin merangkul yang mendekati. Pokoknya ya layaknya seperti teman lain. Itu ada dampak positif dan negatif seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, ini hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata sekarang bukan, misalkan gitu ya. Misalkan sering sekali menjadi posisi teman, kemudian pernah mengecewakan, nanti murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya, yaitu masih berkaro guru yang bisa menjadi temannya tadi. Kemudian ciri khasnya itu adalah nada suaranya ramah, akrab dan bercanda dengan diikuti dengan bahasa tubuh, biasanya merapat pada murid, ya tadi misalkan merangkul atau menggandeng tangannya atau sambil berjabat tangan dan guyunan, ya. Itu adalah posisi guru sebagai teman. Selanjutnya, dan hasilnya tadi sudah ya. Selanjutnya pemantau. Pemantau ini adalah level 4, yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Jadi tadi sudah saya sampaikan. Jadi pemantau ini sifatnya adalah memiliki data-data yang dicocokkan dengan siswa. Ini jam berapa? Kamu datang jam berapa sekarang, dan sekarang sudah jam berapa? Kamu
pasti terlambat. Nah, konsekuensinya seperti ini, anak akan melakukan sesuai dengan konsekuensi yang ada. Wah, aku terlambat berarti hukumannya lari dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu guru tidak memerintah, tidak memaksa, cukup memberitahukan saja. Nah, ini termasuk sudah level berhasil dalam membangun kemandirian siswa dalam membangun peningkatan daripada karakter siswa. Kemudian hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah, tidak. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi murid tetap merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena ada konsekuensi yang ditunjukkan oleh guru, ya, untuk dilaksanakan. Misalkan tadi konsekuensinya kalau terlambat 15 menit berarti nanti jam istirahat nanti 15 menit di kelas dengan gurunya. Nah, seperti itu kan juga tidak nyaman. Selanjutnya yang terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi posisi manajer ini adalah guru mendampingi, membantu anak itu adalah berlatih untuk memperbaiki dirinya. Jadi guru mendampingi anak itu agar lebih mandiri. Dalam arti mandiri itu anak itu bisa memahami bahwa itu salah, itu bertentangan dengan keyakinan kelas. Kemudian guru ini mencoba membantu untuk memecahkan solusinya seperti apa. Jadi nanti hukumannya, konsekuensi hukuman itu adalah timbul dari usul atau kesadaran dari siswa itu sendiri. Nah, di manajer murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seseorang manajer akan berkata, misalkan menunjukkan keyakinan apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Apakah keyakinan itu kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apa? Kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu perbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu adalah mungkin kata-kata daripada manajer. Selanjutnya untuk nadanya adalah nadanya halus, yaitu tulus. Kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid, dan ada rasa simpati dan empati, serta ada belas kasih sayangnya. Jadi misalkan ini ada guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, karena ada seorang terlambat yang lewat daripada jam 7. Mungkin Adi tahu dan menjawab, tahu Pak, jam 7. Kemudian guru, ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang ketiga. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kemudian Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi seketika itu anak tidak mendapatkan hukuman, tetapi dengan seperti itu anak itu berproses untuk menjadi untuk meningkatkan, mengembangkan perilaku atau karakter yang lebih positif, ya. Kalau dipaksa, pas paksaan itu saja pasti dia mengikuti aturan itu. Tetapi kalau ini agak pelan-pelan, tetapi ini akan lebih membangun kemandirian siswa dalam mengembangkan karakternya. Kemudian posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa manajer ini adalah tidak mendikte si anak, kamu harus begini, kamu harus sebagai hukumannya kamu harus misalkan lari dan seterusnya, bukan. Tetapi guru akan mengembalikan tanggung jawab itu pada diri si murid. Yang akan mencari jalan keluar itu adalah murid itu sendiri, namun ada bimbingan-bimbingan atau arahan-arahan dari Bapak Ibu guru.
Oke, selanjutnya materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Saya kira ini Bapak Ibu yang sudah membuka PMM, saya kira sudah mengenal materi ini, dan ini adalah sangat dibutuhkan sekali dalam menciptakan budaya positif dan membangun kemandirian siswa dalam meningkatkan daripada mengembangkan daripada karakter si murid. Nah, pengertiannya apa? Segitiga restitusi itu yaitu salah satu konsep yang dikembangkan ya dalam budaya disiplin positif yang bertujuan untuk membantu individu, terutama anak-anak, untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Konsep ini menekankan pada proses pembelajaran dan pertumbuhan karakter, bukan hanya sekedar hukuman. Jadi restitusi ini adalah prakteknya guru pasti akan memposisikan diri sebagai control manager. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi itu adalah hanya 3. Satu, menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika sudah melalui 3 hal ini, pasti anak itu akan merasa berhasil dalam mengembangkan daripada potensinya dalam mengembangkan kemandirian karakternya. Nah, penjelasannya seperti ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahap ini bertujuan untuk membantu individu yang melakukan kesalahan untuk tenang dan menenangkan emosinya. Dengan begitu mereka dapat berpikir lebih jernih dan rasional. Jadi seakan-akan itu anak digunggung, ya, diberi penguatan. Misalkan ada kejadian di kelas berantem, jotos-jotosan, ya. Kemudian pelakunya dipanggil. Nah, ini perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam menstabilkan identitas ini seperti apa? Pasti ada percakapan. Kenapa kamu bisa melakukan hal yang seperti itu? Pasti anak menjawab, si kain ini dan seterusnya. Nah, itu kita bisa menstabilkan ya dengan memberikan penguatan kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Ya, semua manusia itu tidak ingin diperlakukan seperti itu, ya kan? Manusia itu pengennya ya bebas, pengennya tidak disakiti, pengennya tidak diolok-olok dan seterusnya. Dengan adanya kestabilan itu, posisi amarah siswa itu pasti akan mereda. Ketika sudah mereda, dia akan berpikir lebih jernih, bisa mengendalikan daripada emosionalnya dan dan dia bisa berpikir secara rasional. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi ketika sudah distabilkan, sudah digunggung, ya, sudah diberi penguatan bahwa kamu ini sudah benar, artinya kamu ingin memenuhi kebutuhan dasar kamu. Misalkan semua orang itu pengen senang, semua orang pengen penguasaan, semua orang pengen diakui dan seterusnya. Tetapi tidak boleh berhenti sampai situ, tapi harus dilanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu validasi tindakan salah. Yaitu pada tahap ini kesalahan yang dilakukan anak itu divalidasi oleh guru bersama si siswa. Individu diajak untuk mengakui bahwa tindakan mereka memang salah dan memahami dampaknya. Jadi misalkan tadi ya sudah lerem, artinya sudah emosinya sudah turun, sudah stabil, baru dikatakan misalkan coba perhatikan kamu ini di lingkungan mana, misalkan di sekolah, punyakah sekolah itu ada kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolah? Pasti murid ketika sudah ada kesepakatan kelas pasti menjawab ada. Kemudian ditunjukkan kira-kira keyakinan kelasnya apa dan yang diyakini apa. Kemudian ditanyakan, apakah keyakinan itu kamu yakini? Kalau iya, itu baru diberikan tahap terakhir, yaitu tahap terakhir ini mendorong individu untuk merenungkan nilai-nilai yang mereka yakini dan bagaimana tindakan mereka sebelumnya bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Jadi ketika anak itu sudah menjawab, sudah yakini, kemudian kita kita sodorkan kira-kira berantem atau perilakumu tadi kira-kira bertentangan tidak dengan keyakinanmu. Nah, dari situ anak pasti akan mulai berpikir, akan mulai sadar. Nah, dari kesadaran itu nanti akan anak bisa membangun daripada
dalam membangun kemandirian dalam menyelesaikan masalah. Pasti dia akan merasa bersalah, merasa itu bertentangan dengan keyakinan, dan pasti dia akan memunculkan gagasan untuk tindakan-tindakan untuk memperbaikinya. Jadi untuk tahapan segitiga restitusi ada 3 tadi. Nah, yang semuanya itu adalah saling berkaitan. Nah, tadi ini sudah saya jelaskan, hanya saja mungkin pertanyaan pemantik untuk digunakan atau yang bisa dijadikan pada fase atau tahap menstabilkan identitas. Yang pertama itu adalah membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Jadi manusia itu yo nggone luput ya dah. Ya dah. Jadi anak juga diberikan apa istilahnya penstabilan ya dah. Ya jenenge wong ki mesti enek lupute. Nah, misalkan seperti itu. Misalkan dengan bahasa Indonesia ya semua orang itu pasti tidak selalu benar, misalkan seperti itu. Selanjutnya, manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus pada memperbaiki masalah ini. Ini adalah poin-poin yang digunakan dalam tahap menstabilkan identitas anak. Selanjutnya yang kedua yaitu pertanyaan pemantik bisa mengacu pada poin-poin ini. Yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Ya, ini seakan-akan apa ya? Ada hubungan itu ya. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan suatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa pelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Kira-kira bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, dari sini tindakan si anak itu yang melanggar itu divalidasi bersama-sama dengan murid dan guru. Selanjutnya tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas, yaitu yang dilakukan tadi, yang sudah diberi penguatan tadi, kira-kira bertentangan dengan keyakinan atau tidak itu ya. Misalkan sebagai keluarga, kelas atau warga sekolah, apa yang kita yakini, misalkan keamanan atau hormat ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Pasti anak-anak ini akan menunjukkan kesepakatan yang sudah disepakati dan menjadi keyakinan anak. Nah, kalau sudah menjawab seperti itu, kita lebih mudah untuk mengarahkan perbaikan atau solusi kepada siswa tanpa harus guru itu menghukum. Nah, ini contoh praktek saya. Mungkin Bapak Ibu kan nanti bisa mengoreksi. Ya, tadi Oke Bapak Ibu, kita hampir selesai. Nah, mungkin gambaran aksi nyata yang menjadi gagasan saya pada modul 1.4 terkait dengan budaya positif ini adalah kita akan mengembangkan lagi program-program yang dulu sudah ada. Misalkan sampahku asetku, ini dulu di kelas 8A ini sudah, artinya anak-anak itu adalah memungut sampah, atau bahkan nanti gambaran saya anak-anak itu adalah berlomba-lomba untuk mendapatkan sampah yang mana sampah itu nanti bisa dijual. Kemudian nanti ada rencana saya itu ya, salam sapa pagi yang dulu sudah ditawarkan oleh Pak Winarno, dan sebenarnya ada dampak positifnya, tetapi kita tidak bisa continue sehingga sekarang sudah tidak ada. Kemudian yang selanjutnya ada sarapanku karya ibuku. Nah, sarapanku karya ibuku. Nah, ini nanti anak-anak diimbau untuk membawa bekal. Salah satunya adalah untuk mengurangi anak-anak itu adalah makan makanan yang kurang direkomendasikan oleh dokter seperti itu. Mungkin sekarang itu kan banyak kasus yang
anak-anak kok sudah cuci darah. Kalau stuntingnya mungkin tidak. Ya itu yang saya khawatirkan, karena saya setiap hari makannya seperti itu terus, nanti ketika usia berapa nanti pasti akan berdampak pada kesehatannya. Termasuk saya itu zaman cilik tidak pernah minum seperti itu, sekarang sudah asam urat ini kan. Karena anak-anak itu nanti kan lebih saya lebih khawatir itu ya. Nah maka ini nanti akan saya komunikasikan dengan kepala sekolah, dan nanti ketika di ACC mohon Bapak Ibu guru nanti bantuan dan kerjasamanya, kolaborasinya. Dan yang keempat itu adalah Jumatku berkah. Nah ini sudah mungkin Bu Siti sudah ada infak itu. Kemudian nanti akan saya tawarkan kepada kepala sekolah untuk setiap Jumat, setiap bulan per hari Jumat, itu sama saja. Artinya 1 bulan seminggu di hari Jumat, maksud saya seperti itu. Nanti kita coba apelnya diisi dengan sholat duha berjamaah seperti itu. Nanti sekalian Pak Lulus masih ada di sini? Oh, tidak ada. Nah, tapi ini semuanya masih gambaran saya, belum ada komunikasi dengan atasan. Tetapi ketika nanti atasan mengizinkan, menyetujui, nanti mohon Bapak Ibu guru bantuannya. Misalkan sampahku asetku, nanti Bapak Ibu wali kelas. Kemudian salam pagi nanti Bapak Ibu guru semuanya nanti kita jadwalkan lagi. Kemudian sarapanku karya ibuku ini nanti Bapak Ibu guru wali kelas, dan Jumatku berkahku ini nanti semua Bapak Ibu guru. Mungkin pengimbasan daripada modul 1.4 yang dari pendidikan guru penggerak yang saya dapatkan dan saya sampaikan, mungkin ini adalah slide yang terakhir Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu guru ada pertanyaan? Ini? Oh ya, apa ya? Saya lupa itu visi ya? Apa? Nah, ini kan bisa buahnya saja, nanti kan kita kan perlu koordinasi dengan kepala sekolah dulu untuk mengaksikan ini. Nah, kalau Pak Kepala Sekolah ACC nanti bersama Bapak Ibu guru kita laksanakan, dan kita evaluasi setiap minggunya, setiap bulannya paling tidak itu ada dampak positifnya atau tidak begitu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, dari presentasi saya, diseminasi saya terkait dengan budaya positif, saya akhiri. Ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari penyampaian tutur kata itu adalah kurang pas, kurang baik didengar, saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Selanjutnya ada teman Bu ya? Dan kalau tidak ada, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.